Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afnan Hidayat, NIM 191040 956, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai lembaga pendidikan yang saya kelola dari aspek manajemen keuangannya, dan juga bagaimana cara mengelola sebuah lembaga dengan baik dan profesional. Nah, lembaga yang saya dirikan ini bernama Lembaga atau Pelatihan Hadroh Asyifa, sesuai dengan nama guru hadroh saya. Selanjutnya, dalam sebuah lembaga pelatihan ini, baik lembaga formal maupun non formal, agar bisa berkembang dengan baik dan optimal, diperlukan beberapa aspek manajemen dalam pengelolaannya. Nah, aspek atau manajemen pengelolaannya tersebut salah satunya adalah manajemen keuangan. Nah, pendanaan dalam lembaga pendidikan sangat penting untuk keberlangsungan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Nah, kemudian setiap kegiatan yang ada di lembaga pendidikan, baik itu berupa pembelajaran secara formal maupun berupa pelatihan, itu memerlukan anggaran tertentu sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Begitu juga dengan lembaga yang saya kelola saat ini. Dari setiap kegiatan yang telah diselenggarakan, dalam draft perencanaannya terdapat rincian biaya operasional yang diperlukan demi kelancaran kegiatan itu tersendiri. Nah, perlu diketahui bersama bahwa penyelenggara layanan pendidikan yaitu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama state, kemudian 2 market, yang ketiga people. State yaitu negara, market atau pasar, 3 people orang. Nah, adapun lembaga pendidikan Hadroh Asyifa ini merupakan lembaga pendidikan berbasis pelatihan hadroh yang diikuti oleh anak-anak setara SD sampai SMP, yang didirikan atas dasar keinginan pribadi dalam rangka melestarikan budaya serta menanamkan cinta pada anak-anak terhadap Rasulullah SAW melalui iringan hadroh dan sholawat. Nah, oleh karena itu, dalam pengelolaannya lembaga ini bersifat bebas dan independen tanpa mengacu regulasi dari pemerintah atau organisasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu, secara operasional lembaga pendidikan Hadroh Asyifa ini yaitu menggunakan sumber dana yang diambil dari iuran setiap anak, yaitu sebesar Rp2.000 pada setiap latihan. Nah, iuran tersebut akan digunakan untuk membeli makanan dan minuman ringan pada saat latihan berlangsung. Nah, kemudian nanti sisanya akan dikelola dan dimasukkan ke dalam kas untuk pertemuan selanjutnya atau hal-hal yang lainnya. Nah, dari sekian sumber dana yang diperoleh, selanjutnya dikelola untuk dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan seperti mengganti alat-alat hadroh bila mana terjadi kerusakan atau ingin menambah alat yang baru. Nah, dalam mengembangkan lembaga pendidikan pelatihan hadroh, konsep manajemen keuangan baik dan profesional itu harus maksimalkan. Nah, untuk konsepnya itu, manajemen keuangan yang baik dan profesional merupakan salah satu kunci untuk menghasilkan layanan pelatihan secara maksimal dan berkualitas. Maka dari itu, terlepas dari mana saja sumber dana yang masuk, yang lebih penting lagi adalah perlunya pengelolaan keuangan. Nah, artinya pengelolaan keuangan itu menjadi salah satu kunci untuk menghasilkan pelatihan yang berkualitas. Selain itu, pengelolaan keuangan tersebut harus sistematis dan transparan agar dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk menunjang tercapainya layanan pendidikan pelatihan hadroh yang efektif dan efisien. Nah, adapun kegiatan yang ada di dalam lembaga Hadroh Asyifa ini
yaitu pembelajaran teknik dasar memukul hadroh yang benar, mengenal pukulan hadroh, jenis hadroh, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hadroh. Mengenai biaya operasional yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar, yaitu khususnya kegiatan hadroh, yaitu pihak lembaga menganggarkan dana sebesar Rp10.000 per bulan dengan rincian yang pertama administrasi, kemudian yaitu administrasi sebesar Rp2.000, kemudian pelatihan hadroh Rp2.000 dan lain-lain sebesar Rp6.000. Nah, dikarenakan lembaga ini masih tahap awal ditambah lagi jumlah peserta yang ikut masih sedikit, maka kebutuhan biaya operasional yang dikeluarkan oleh lembaga ini belum begitu besar, sehingga dengan kondisi keuangan yang ada pada saat ini, dengan melihat kebutuhan per bulannya, maka diperkirakan lembaga ini masih dapat memenuhi kebutuhan operasional untuk jangka waktu 1-2 tahun ke depan, atau sekitar 8 bulan lah kalau bisa. Nah, harapan saya lembaga pelatihan yang saya buat ini mampu berkembang dan maju dengan cara mengikuti berbagai festival hadroh dan menerima berbagai macam undangan seperti pengajian, pernikahan, khitanan, dan lain sebagainya, yang nantinya akan mendapatkan tambahan dana dari kegiatan tersebut. Nah, dapat langkah yang selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan operasional akan dijelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.